Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Mugni Aditya dari kelas 10 TI Panasonic, ingin membacakan hikayat tentang si Bayan yang budiman. Alkisah, terdapat saudagar kaya bernama Khojan Mubarok yang tinggal di negara Ajam. Kekayaannya sangat melimpah, namun belum juga dikaruniai anak. Tidak berserang lama usianya memohon kepada Tuhan, istrinya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Naimun. Setelah Khojan Naimun berumur 5 tahun, Khojan Naimun diserahkan oleh bapaknya untuk mengaji kepada banyak guru hingga umur 15 tahun. Kemudian ia menikah dengan anak saudagar kaya nan cantik bernama Bibi Zainab. Setelah Khojan Naimun mempersunting, ia membeli burung tiung betina dan burung bayan jantan, lalu dibawanya ke rumah. Suatu hari Khojan Naimun hendak pergi untuk urusan perniagaan di laut. Lalu dia meminta izin kepada istrinya. Sebelum pergi, berpesanlah Khojan Naimun pada istrinya, "Jika kamu merasa kesepian, bercakaplah dengan 2 ekor burung pintar tersebut." Usai ditinggal oleh suaminya untuk urusan pekerjaan, datanglah seorang anak raja Ajam yang berkuda. Ia melihat paras istri Khojan Naimun yang sangat cantik rupawan. Lalu anak raja tersebut berupaya mendekati Bibi Zainab dengan perantara seorang perempuan tua. Suatu hari, Bibi Zainab meminta izin kepada burung-burungnya untuk menemui anak raja. Tetapi salah satu burung memberitahunya agar tidak berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar nasihat tersebut, istri Khojan Naimun justru marah, melempar burungnya ke lantai hingga mati. Bibi Zainab kemudian mendatangi burung yang satunya. Ia sedang pura-pura tidur dan terbangun untuk mendengar isi hati Bibi Zainab yang hendak pergi bersama anak raja. Burung tersebut pun berpikir dan mulai menjawab, "Bibi Zainab, bergegaslah pergi. Nampaknya anak raja sedang menunggu kau. Namun sebelum pergi, aku memiliki kisah menarik tentang wanita yang terkena balasan karena mengkhianati suaminya." Mendengar kisah burung, Bibi Zainab tidak merasa tertarik untuk mendengarkan kisah tersebut. Akhirnya burung pun bercerita kepadanya dengan harapan agar ia tidak jadi melangkah menemui anak raja. Setelah mendengar cerita tersebut, Bibi Zainab akhirnya insaf terhadap perbuatannya yang ingin pergi berkencan dengan anak raja dan memilih menunggu suaminya pulang dari perantauannya. Saatnya saya akan membacakan hikayat tentang 6 ekor lembu yang pintar bicara. Kisah ini menceritakan tentang contoh cerita hikayat singkat Abu Nawas. Di suatu hari pagi yang cerah, Sultan Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Sultan Harun ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Setelah sampai di hadapan Sultan, Abu Nawas memberikan penghormatan. Sultan berucap, "Wahai Abu Nawas, aku menghendaki 6 lembu dengan jenggot yang pandai bicara. Bisakah kau mendatangkannya dalam kurun waktu seminggu? Jika gagal, maka aku akan memenggal lehermu."
Baik tuanku, siang malam. Hamba akan menjunjung tinggi titah tuanku. Seluruh penggawa istana pun berkata dalam hati, mampus kau, Abu Nawas. Abu Nawas memohon untuk undur diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di kediamannya, Abu Nawas duduk terdiam diri dan merenungkan kehendak sang sultan. Satu hari ia tidak keluar dari rumah hingga membuat para tetangga bertanya-tanya. Ia baru saja keluar rumah usai seminggu kemudian, tepatnya sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Sultan Harun yang sudah tiba di depan mata. Abu Nawas segera pergi ke istana, lalu berkata, "Wahai orang-orang muda, hari apakah hari ini? Orang yang berhasil menjawab benar akan dilepaskan, tapi orang yang menjawab salah akan ditahannya." Rupanya tidak ada seseorang yang berhasil menjawab dengan benar. Tidak heran jika Abu Nawas menjadi marah-marah kepadanya. Menjawab begitu saja kalian tidak akan bisa. Jikalau begitu, marilah kita menghadap ke Sultan Harun al-Rasyid untuk mencari jawaban yang sesungguhnya. Esok hari kemudian, balairung istana Baghdad dipenuhi dengan warga yang ingin mengetahui kesanggupan Abu Nawas yang membawa 6 ekor lembu yang berjenggot. Ketika tiba di hadapan Sultan Harun, ia pun melakukan sembah dan duduk dengan penuh khidmat. Lalu Sultan berkata, "Hai Abu Nawas, di mana lembu yang memiliki jenggot?" Dan lihai berbicara itu. Tanpa banyak berucap, Abu Nawas menunjuk ke 6 orang yang datang bersamanya itu. "Inilah mereka, wahai tuanku siang malam. Gerangan apakah kau hendak tampakkan kepadaku, wahai Abu Nawas?" "Tuanku, silakan menanyakan kepada lembu-lembu itu tentang hari saat ini," ujar Abu Nawas. Saat Sultan Harun bertanya, rupanya orang-orang yang hadir di balairung memberi jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas berujar, "Jikalau mereka manusia, tentu tahu bila hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku bertanya tentang hari lain, maka mereka akan tambah pusing. Apakah manusia atau binatang? Wahai tuanku, inilah lembu jenggot yang pintar bercakap itu." Sultan Harun sempat heran mengetahui Abu Nawas pandai melepaskan diri dari teman yang mengancam. Maka Sultan pun memberikannya hadiah sebanyak 5.000 dinar untuk Abu Nawas. Selanjutnya saya akan membacakan hikayat Dua Abu. Kerajaan Gandalika adalah negeri yang sangat menawan karena memiliki lahan yang subur dan masyarakat yang hidup makmur. Kerajaan Gandalika memiliki seorang pemimpin bernama Raja Baharudin. Beliau memiliki istri yang sangat rupawan bernama Permaisuri Salika. Raja Baharudin merupakan raja yang gagah perkasa. Ia sangat disegani karismanya yang di atas rata-rata. Raja Baharudin juga memiliki tatapan tajam layaknya elang, sedangkan kakinya sangat cepat, kuat, lincah dan menghadapi berbagai tantangan hidup. Salah satu kekurangannya yang dimilikinya, ia belum dikaruniai keturunan. Permaisuri Salika sudah lama menikah dengan Raja Baharudin, namun permaisurinya tidak kunjung mengandung. Hal ini sering membuat permaisuri merasa tidak berguna sebagai istri raja. Suatu ketika Raja Baharudin bangun dari tidur malamnya dan memutuskan untuk sholat malam. Ia memohon ampunan jika memiliki dosa besar kepada Tuhan. Raja Baharudin mencoba mengingat dosa apa yang sudah diperbuat hingga ia memberi hukuman yang begitu berat. Dalam pengaduan tersebut, Raja Baharudin senantiasa memohon keturunan. Tiba-tiba mendengar suara melengkar yang berasal dari arah tempatnya berdoa, "Aku akan memberimu keturunan, namun pergilah ke sebuah desa di pinggiran hutan dan bagikanlah warga sedekah. Beberapa hari kemudian mereka pasti akan mendoakanmu dan aku akan mengabulkan keinginannya." Selanjutnya saya akan membacakan hikayat tentang Malim Dewa Al-Kisai. Hiduplah seorang raja yang bernama Malim Dewa. Ia ditunjukkan untuk menggantikan ayahnya yang sedang pergi untuk menunaikan haji di Makkah.
Malim Dewa memiliki tunangan sebanyak 3. Mereka semua adalah para putri yang berhasil didapatkan dari menelusuri seekor burung nuri. Para putri itu bernama Nilam Cahaya, Andam Dewi, dan Gondan Gentasari. Namun Andam Dewi juga dipinang oleh rajanya lainnya. Dikarenakan pinangan itu tidak disetujui oleh raja tersebut, maka ia dibuat sakit secara misterius dengan ilmunya. Bahkan wilayah kekuasaan Andam Dewi juga dihancurkannya. Andam Dewi dan ibunya terpaksa harus bersembunyi. Malim Dewa tetap mencari Andam Dewi dan mengawininya. Namun akibat perkawinan tersebut ia dibunuh oleh rajanya yang pinangannya telah ditolak. Malim Dewa akhirnya dihidupkan lagi oleh Nilam Cahaya. Akhirnya ia kawin dengan Bondan Gentasari. Berkat kemenangannya dalam peperangan, Malim Dewa berhasil mengawini 2 putri lainnya. Perkawinan terakhir adalah dengan Putri Nilam Cahaya yang digelar di negeri Kayangan. Selanjutnya saya akan membacakan hikayat Antu Ayek. Dahulu kala hiduplah seorang gadis di wilayah Sumatera Selatan. Gadis yang bernama Juani tersebut berasal dari keluarga yang sederhana. Meskipun menjadi gadis kampung, Juani ialah gadis yang elok rupawan, memiliki kulit cerah dan rambut yang lebat hitam. Keelokannya, wajahnya sangat terkenal di kalangan masyarakat. Wajar jika banyak lelaki bujang yang berharap untuk bisa duduk di pelaminan dengannya. Namun apalah daya, Juani tidak kunjung menentukan pilihan hati dari kampungnya. Hingga suatu hari Bapak Juani akhirnya menerima pinangan dari Bujang Juandan karena terjerat hutang dengan keluarganya. Bujang Juandan ialah pemuda yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Sayangnya yang menjadi masalah ya Bujang Juanda bukan seorang pemuda yang tampan. Bukan hanya sekadar kurang rupawan, tapi pemuda itu menderita penyakit kulit di tubuhnya sehingga dijuluki sebagai bujang kurap. Mengetahui kabar tersebut, Juani sangat berani dan berusaha untuk menolak. Namun tidak kuasa menahan ibadah kepada bapaknya. Hari-hari ia habiskan untuk meratapi nasibnya yang sangat malang. Apa hendak dikata, pernikahan pun sudah dirancang dan dipersiapkan. Warga sekampung juga ikut sibuk mempersiapkan upacara pernikahan Juani dan Juandan. Pada malam perkawinan tersebut, Juani dirias dan mengenakan gaun pengantin. Ia menangis di dalam kamar tidurnya masih dengan menggunakan gaun. Ketika seluruh anggota keluarga menyambut kedatangan rombongan Juandan, hati Juani semakin sedih. Ia pun tidak memutuskan untuk kabur melalui pintu belakang dan pergi menuju sungai. Dengan berurai air mata, Juani memutuskan terjun ke sungai untuk mengakhiri hidupnya. Kematiannya yang dipenuhi derita membuat menjadi arwah penunggu sungai yang hingga saat ini disebut sebagai Antu Ayek. Hantu ini senang bergentayang untuk mencari korban anak-anak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.